Kembali di Breaking News Metro TV, pemirsa, dan kita lanjutkan perbincangan bersama Kepala BMKG, Dwi Korita Karnawati. Bu Dwi Korita, tadi sudah disampaikan bahwa potensi cuaca ekstrim karena berbagai fenomena alam ini cukup besar potensinya terjadi di wilayah Jawa bagian barat. Tapi selain itu di wilayah mana lagi, Bu, di Indonesia di akhir tahun ini yang perlu diwaspadai adanya potensi cuaca ekstrim? Jadi sebetulnya hampir merata, mohon maaf terpaksa kami katakan hampir merata, ini mulai dari Sumatera ya, dari Sumatera terutama bagian selatan, kemudian juga Jawa, ini Jawa hampir merata juga, kemudian juga Kalimantan ini terutama sebenarnya hampir merata, tapi terutama Kalimantan Barat dan Kalimantan bagian selatan. Kemudian juga Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, sekali lagi hampir merata, kemudian juga Sulawesi, terutama Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, dan dimungkinkan pula di sebagian wilayah Papua. Demikian. Baik. Bu Dwi Korita, mengantisipasi berbagai aktivitas masyarakat terutama mobilitas ketika berlibur atau berhari raya di akhir tahun ini, apa yang perlu diwaspadai dan imbauan dari BMKG? Kami menghimbau kita perlu sebetulnya waspada. Bagi masyarakat perlu waspada, bagi kami ini yang pemerintah ya atau pemerintah daerah, kami siaga itu ya. Untuk masyarakat bagaimana cara waspada? Terus memonitor perkembangan informasi cuaca dari BMKG, yaitu antara lain ini melalui aplikasi mobile phone Info BMKG. Di situ kami siapkan fitur khusus jalur mudik. Ada fitur jalur mudik. Sehingga di sepanjang jalur mudik darat ini kan ada banyak jalur mudik. Di sepanjang jalan itu ada cuacanya. Kondisi cuacanya kalau kita lewat misalnya tol Cipali 5 hari lagi cuacanya, jadi 5 hari ke depan kita berencana akan lewat tol Cipali. Kita bisa tahu hari ini cuacanya 5 hari lagi kira-kira kondisinya seperti apa. Oh, kalau ternyata ekstrim, ada awan hitam, hujan lebat, kita bisa pilih jalur yang lain, yang cuacanya tidak ekstrim misalnya. Atau bisa memutuskan sebaiknya jangan 5 hari lagi, tapi kita mulai berangkat besok, itu kok cuacanya masih bagus. Itu ya. Jadi terus memonitor perkembangan informasi cuaca, terutama lewat fitur jalur mudik itu, jalur Nataru ya, sekarang namanya jalur Nataru ya. Kemudian untuk penyeberangan kami juga siapkan informasinya di aplikasi mobile phone juga dengan fitur meteorologi maritim. Di situ kelihatan tinggi gelombang berapa, dari titik mana Anda bisa melihat pada peta ya, Pak publik bisa melihat misalnya mau menyeberang dari Merak ke Bakahuni, itu kita bisa lihat gelombangnya seperti apa, ketinggian gelombangnya. Bahkan di situ juga ada radar, bisa dilihat di monitor. Radar untuk gelombang itu ada. Bisa dilihat kira-kira kalau warnanya udah kuning, ini berarti ini udah mulai waspada, bahaya nih. Apalagi kalau sudah oranye, merah, itu jangan melawan alam gitu ya. Misalnya, jadi himbauan kami terus ketat memonitor perkembangan informasi cuaca. Karena ada 5 fenomena yang bersamaan. Beda ya cuaca kita dengan negara-negara yang di benua ya. Tidak banyak yang berpengaruh. Tapi di Indonesia ini karena pertemuan 2 samudra besar, 2 benua, kemudian di ekuator ya. Kemudian ya banyak pengaruhnya. Sehingga kita satu hari itu bisa berbulan-bulan tuh kena fenomena beberapa fenomena cuaca dan iklim. Sehingga lebih dinamis dan potensi ekstrim itu juga lebih tinggi. Jadi kita memang harus rajin memonitor perkembangan ini karena terus berkembang, berubah-ubah. Kita dan juga harapkan menjaga kewaspadaan lingkungan.
bisa menjaga terus meningkat, lingkungan agar begitu ya tidak Bu Dwi semakin Korita. memperparah Apalagi kondisi dengan bencana. adanya informasi yang terus diupdate oleh BMKG, salah satunya di aplikasi tadi disampaikan, semoga kita bisa terus meningkatkan kewaspadaan di masa Nataru ini di tengah adanya potensi cuaca ekstrim. Terima kasih Bu Dwi Korita Karnawati, Kepala BMKG sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu Ibu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.